Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur yang panjang bagi kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang memiliki kekhususan dan keutamaan yang banyak. Para salaf, orang-orang yang terdahulu, selalu berdoa kepada Allah agar dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena mereka sangat paham dan sangat mengerti nilai dari bulan Ramadan. Sehingga mereka rindu sekali ketemu dengan bulan Ramadan. Kemudian juga mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyerahkan Ramadan itu kepada mereka. Dengan artian memohon kepada Allah diberikan taufik agar waktu-waktu bulan Ramadan itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Setelah bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar apa yang telah diterima, apa yang telah diamalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik kajian kita pada malam ini tentang solat sunat. Kita mengetahui solat itu terbagi kepada 2, solat wajib, solat fardu, dan itu adalah 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ke-7, di atas Sidratul Muntaha. Ketika Nabi SAW mi'raj ke sana. Dan itu hanya 5 waktu. Dia adalah rukun yang kedua dari rukun Islam. Dia adalah amudiddin. Dia adalah tiang agama. Selain dari itu adalah solat sunat atau solat tatawwu', sukarela. Apa keutamaannya? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya yang akan dihitung, yang akan diaudit, itu adalah salat. Wa in saluhat faqad aflaha
wa anjah. Apabila solatnya baik, solat maksud di sini solat 5 waktu. Apabila solat 5 waktunya itu baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika seandainya rusak solat 5 waktu itu, maka sungguh dia telah merugi, dia telah gagal dan merugi. Fa in intaqasa min faridatihin syai'an. Apabila kurang dari solat fardu itu, nilainya kurang. Qala Rabb tabaraka ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Lihatlah, apakah bagi hambaku ada amalan-amalan sunatnya. Fayukmilu biha man taqasa minal faridah. Maka disempurnakanlah dengan amalan sunat tadi yang kurang dari ibadah wajib, yakni solat wajibnya. Thumma yakunu sa'ira amalihi ala dhalik. Seluruh amalannya seperti itu. Jadi yang dihitung amalan wajib. Amalan sunat menjadi penyempurna. Maka kalau solat wajib kita kurang-kurang, maka solat sunat kita lah yang akan menyempurnakan nilainya. Kalau zakat wajib kita kurang, maka sedekah umum, sedekah biasa yang akan menyempurnakan nilainya. Kalau puasa Ramadan kita nilainya kurang, maka yang akan menyempurnakannya adalah puasa-puasa sunat. Jadi amalan-amalan sunat itu menyempurnakan amalan wajib. Ibadah sunat ini, solat sunat ini, di mana yang afdal kita lakukan? Kita tahu masjid adalah tempat ibadah. Nah, di mana yang afdal kita lakukan? Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadha ahadukumus salata fi masjidihi." Apabila salah seorang di antaramu menyelesaikan solat, yakni solat fardu, di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Hendaklah dia buat jatah untuk rumahnya dari solatnya. Berarti solat sunat kita itu di rumah. Solat wajib kita di masjid. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi nura. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di rumahnya, disebabkan oleh solatnya, dijadikan cahaya dalam rumahnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Zaid bin Thabit, dia meriwayatkan juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bis salati fi buyutikum, fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa as-salatal maktubah." Apa kata Nabi? Kerjakanlah salat di rumah kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Berarti salat sunat kita di rumah. Salat fardu kita di masjid. Kenapa? Amalan-amalan wajib itu harus tampak. Dia adalah syiar. Maka salat wajib di masjid. Nampak orang pergi salat berjamaah, dikumandangkan azan. Azan adalah syiar. Nabi SAW, dia tidak akan menyerbu sebuah kampung sampai ditunggu ada azan subuh enggak. Kalau enggak ada azan,
maka kampung itu diserbu oleh Rasulullah. Kalau ada azan, Rasulullah SAW menahan diri dan tidak menyerbunya. Ini menunjukkan bahwa azan adalah syiar. Begitu juga dengan solat berjamaah. Solat wajib berjamaah di masjid. Ya. Tampak syiar itu. Sebagaimana zakat adalah wajib. Harus tampak. Lawannya apa? Atau sampingannya apa? Sedekah. Sedekah itu apa? Sembunyi-sembunyi. Sampai Nabi SAW mengatakan, sampai-sampai seorang bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Begitu disembunyikan. Ya. Bapak Ibu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnahnya adalah salat sunat kita lebih afdal dikerjakan di rumah. Nabi juga mengerjakan seperti itu. InsyaAllah nanti akan kita bacakan. Salat sunat terbagi kepada dua. Ada namanya salat sunat mutlak. Ada salat sunat muqayyad. Salat sunat mutlak yaitu salat sunat yang lepas. Tidak dikaitkan dengan kegiatan. Tidak dikaitkan dengan waktu. Tidak dikaitkan dengan tempat. Ya, kegiatan dia tidak dikaitkan dengan sholat fardu, dia tidak dikaitkan dengan kegiatan lain seperti tawaf, ada sholat sunat tawaf, wudu, ada sholat sunat wudu, ya, atau dia tidak dikaitkan dengan tempat seperti masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, itu namanya muqayyad, tapi lepas. Ketika kita pengen sholat 2 rakaat, silakan sholat. Ambo pengen sholat, silakan. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Daripada memandung di rumah, sholat dia 2 rakaat. Kecuali pada waktu-waktu yang dilarang. Ada waktu yang dilarang untuk sholat. Ada 5 waktu. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, ketika matahari terbit sampai matahari naik sepenggalan. Ingat, ini sholat syuruk ini. Ya, harus baru boleh dilakukan 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Jangan di waktu bunyi alarm menunjukkan jam 6:17, 15 lalu berbunyi lalu kita sholat. Enggak, itu pada saat dilarang. Karena pada saat itu matahari terbit. Ya, dilarang sampai matahari naik sepenggalan atau setinggi tombak di ufuk timur. Kemudian pada saat matahari di atas kepala, pada saat yang ketiga, yang keempat adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang kelima pada saat matahari sudah mau tenggelam. Ini adalah 5 waktu yang kita dilarang mengerjakan sholat sunat mutlak. Adapun sholat sunat yang memiliki sebab, Imam Syafi'i mengatakan tidak dilarang pada waktu-waktu yang dilarang tadi. Taib. Salat sunat mutlak tadi tidak ada kaitannya dengan apapun, terserah kita mau mengerjakan. Yang kedua adalah salat sunat muqayyad. Muqayyad yang dibatasi, yang dikaitkan dengan yang lain. Maka dia terbagi kepada 2. Ada yang rawatib muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ya, di antara salat sunat muqayyad itu adalah salat sunat rawatib. Apa itu rawatib? Salat sunat yang mengikuti salat wajib. Itu namanya salat sunat rawatib. Terbagi kepada 2. Ada yang muqayyad, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Muakkadah itu ditekankan, Nabi selalu lakukan, kecuali dalam keadaan beliau safar. Ya. Yang kedua, ghair muakkadah, tidak ditekankan, tetapi Nabi menganjurkan, memotivasi. Adapun yang muakkadah, dia adalah 10 rakaat. Dalam riwayat yang lain dikatakan 12 rakaat. Ya. Yang 10 itu mana? Sesuai dengan hadis Ibnu Umar.
Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku menghafal dari Rasulullah 10 rakaat. Mana 10 itu? Raka'ataini qabla dhuhur. Wa raka'ataini ba'daha. Wa raka'ataini ba'da maghrib. Wa raka'ataini ba'da al-isya. Wa raka'ataini qabla salati subhi. Wa kanat sa'ah la yadkhulu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, itu adalah waktu di mana Nabi tidak didatangi. Hadatsatni Hafsah. Hafsah menceritakan kepadaku annahu kana idza adzana muadzin wa tala'a al-fajr shalla raka'atain. Beliau apabila sudah azan, diazankan oleh muadzin dan telah terbit fajar, yakni terbit subuh, fajar itu terbagi kepada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya, yang memberikan hukum atau mempengaruhi kepada hukum adalah fajar shadiq. Maka itulah apabila terbit fajar shadiq, maka berhentilah orang yang makan. Ya, dan sudah masuknya waktu subuh. Apabila terbit fajar shadiq, beliau mengerjakan solat 2 rakaat. Yang dimaksud di sini adalah solat sunat tadi. Atau juga dinamakan dengan orang adalah solat sunat fajar. Solat sunat fajar itu dia satu benda. Solat sunat fajar, solat sunat subuh, solat sunat qabaliyah. 3 namanya, bendanya 1. Yaitu yang dikerjakan sebelum solat fardu subuh. Ya. Di dalam riwayat yang lain dari Ummi Habibah, Nabi SAW mengatakan, man shalla lillahi 12 raka'ah fi kulli yawmin wa laylah bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat siang dan malam, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Mana yang 12 itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Menjadi 12 rakaat. Yang 4 rakaat tadi dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u 4 qabla adh-dhuhur. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Wa raka'atai qabla al-ghadah. Dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Beliau selalu lakukan itu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa solat sunat rawatib muakkadah ada 12. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya Nabi mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. Ya, dilafazkan seperti itu bahwasanya beliau mengerjakannya di rumahnya. Kemudian yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan, dia adalah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ada solatnya. Mana dalilnya? Dalil diantaranya yang pertama adalah hadis yang umum yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
baina kulli adhanaini salatun. Antara dua azan, yang mana azan dua azan itu? Antara azan untuk orang jauh dan azan untuk orang dekat. Yani antara azan dan iqamat ada salat. Baina kulli adhanaini salatun, diulang lagi oleh Nabi. Antara dua azan ada salat. Yang ketiga beliau katakan, "Tsumma qala fi tsalits liman syaa'a." Ya, yang ketiga beliau katakan bagi siapa yang berkenan. Ada dorongan, ya, antara adzan dan iqamat itu ada salat. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayatkan Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi? Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Karihata yattakhidhan nasa sunnatan. Kata Nabi, solatlah sebelum maghrib. Solatlah sebelum maghrib. Solatlah sebelum maghrib bagi siapa yang berkenan. Ya. Kenapa dikatakan oleh Nabi bagi siapa yang berkenan? Karena Nabi tidak ingin dijadikan itu adalah sebagai suatu hal yang rutinitas. Sebagaimana yang muakkadah. Akan tetapi tentu kita harus berikan waktu untuk orang yang ingin mengerjakan solat tersebut. Antara azan dan iqamat itu ada waktu. Diberikan kesempatan bagi orang solat 2 rakaat. Dan juga antara azan dan iqamat itu adalah waktu di mana doa kita tidak tertolak. Artinya ada kesempatan kita untuk berdoa. Tapi kalau seandainya antara azan dan iqamat tidak ada waktu untuk menunggu, setelah azan langsung iqamat, ya, kita tidak bisa menjalankan sunnah ini, juga kita tidak bisa berdoa. Kemudian tujuan kita azan adalah memanggil orang. Ya, boleh jadi orang itu baru berhenti dari bekerja dengan mendengar azan. Maka dia siap-siap untuk berangkat, dia siap-siap untuk berwudu dan seterusnya. Ya, maka diberikanlah kesempatan bagi orang yang dipanggil untuk datang ke masjid. Tapi kalau seandainya setelah azan langsung diqamatkan, maka inilah terkadang akan menyebabkan orang sudah untuk ambo payung ke masjid. Oranglah solat, ambo baru siap, akhirnya malas untuk datang. Ya. Ada juga hadis tentang sebelum asar, anjuran untuk 4 rakaat. Dari Ali bin Abi Thalib qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr 4 raka'atin yafsulu bainahuma bit-taslim 'ala al-mala'ikati al-muqarrabin wa min tabi'ahum min al-muslimin wal mu'minin. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi SAW salat sebelum asar 4 rakaat. Dipisah dengan salam. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Rahimallahu mra'an salla qabla al-asri 4. Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Nah, solat-solat yang seperti ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah solat sunat rawatib, akan tetapi dia ghairu muakkadah. Ya. Siapa yang bisa, alhamdulillah. Ya, kerjakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ya, adapun solat sunat rawatib muakkadah, kalau bisa jangan ditinggalkan. Itulah yang akan menyempurnakan solat wajib kita. Kemudian solat sunat yang lain adalah solat sunat witir. Witir yang biasa kita lakukan, tapi witir itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Ya, tetapi juga di luar Ramadan. Dia adalah bagian yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada
Abu Hurairah, ya, Ausani Khalili, kekasihku menasihatkan kepadaku. Ada 3 nasihatnya, wasiatnya. Yang pertama, witir sebelum tidur. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga, solat 2 rakaat duha. Dan ini insya Allah akan kita singgung sedikit lagi. Solat witir ini waktunya mulai dari selesai solat isya sampai sebelum terbit fajar. Itu waktunya. Maka boleh kita witir sebelum kita tidur, atau kita akhirkan di penghujung malam. Waktu yang terbaik untuk witir itu adalah di penghujung malam. Namun kalau seandainya kita khawatir tidak bisa bangun, maka dikerjakanlah di awal. Ya. Imam Ahmad malahan dia mengatakan bahwa orang yang biasa meninggalkan witir dengan sengaja, kesaksiannya tertolak. Ya, ini sebagian dari Abu Hanifah, mereka menganggap bahwa solat witir itu bagian dari solat wajib. Ya, namun sahih, pendapat yang sahih dia adalah solat sunat. Rakaatnya berapa? Minimal rakaatnya adalah 1 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, ketika Nabi SAW ditanya tentang solat malam, beliau mengatakan salatul laili mathna mathna. Fa idza khashi'a ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat. Apabila khawatir datangnya subuh, maka hendaklah dia salat 1 rakaat untuk witir penutup terhadap apa yang telah dia lakukan. Ya. Minimal adalah 1 rakaat. Kemudian 3 rakaat. 3 rakaat ini boleh 2 model. 2 rakaat ditambah 1 atau 3 sekaligus. Kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11. Ya. Kemudian di dalam witir ini ada disyariatkan kunut. Kunut witir. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Hasan bin Ali, kepada cucunya. Apa kata Ali kepada Hasan? Allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witri. Rasulullah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan di dalam witir. Apa itu? Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Kunut yang biasa dibaca oleh sebagian orang waktu subuh, itu sebenarnya adalah kunut witir yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW. Dan kita lihat di masjid Mekah dan Madinah itu ada witir setiap malam. Maka dianjurkan juga kita bisa kunut di waktu witir. Dan kunut di witir ini diangkat tangan, kemudian diaminkan, bukan didiamkan aja. Kemudian Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah salat malam. Ada sebagian ulama mengatakan dia adalah bagian dari salat mutlak. Maka salat mutlak yang terbaik itu dikerjakan pada malam hari. Berapa dia kerjakan? Sepakat ulama mengatakan tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batas tertentu. Karena Nabi ketika ditanya tentang solat malam, Nabi mengatakan salatul laili mathna mathna, 2 rakaat. Kalau dia kerjakan 2 rakaat setelah isya, berapa rakaat dia kerjakan sampai subuh? Ya, tidak terhingga. Maka boleh ada orang yang mau solat malamnya cuma 2 rakaat, kemudian dia tutup dengan witir, atau 4 rakaat, kemudian dia tutup dengan witir, kemudian 6 rakaat, silakan. Ya, akan tetapi kebiasaan Nabi SAW sesuai dengan riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah 11 rakaat dengan witir. Yang 8 kemudian ditambah dengan 3 rakaat. Kemudian salat ad-duha. Salat duha Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah salat awabin. Apa keutamaan salat duha? Apa?
Ada orang mengatakan solat duha melancarkan rezeki. Wallahu alam dalilnya apakah benar atau tidak. Tapi solat duha berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan, yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian kita yang ada wajib disedekahkan. Berapa jumlah persendian kita? Dalam riwayat dikatakan 360 persendian. Persendian itu nikmat atau tidak? Nikmat. Kalaulah tidak dengan persendian, kita tidak akan bisa nyaman. Akan tetapi Nabi mengatakan, wa yujziku dza'an min dzalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Semua itu zikir atau sedekah 360 itu bisa diganti atau dibayarkan oleh 2 rakaat duha. Maka karena itu sempatkan diri kita untuk sholat duha. Karena persendian kita ini kita bawa taat kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita persendian. Waktunya kapan yang baik? Waktu yang terbaik itu adalah jam 10, ya, jam 11. Itulah dinamakan dengan sholat awwabin. Ya. Apa itu sholat awwabin? Kata Nabi SAW, sholatul awwabin idza ramada bil fisal. Sholat awwabin itu ketika anak unta yang sudah menyapih, sudah tidak menyusul lagi, ya, terasa panasnya pasir yang dituduh oleh terik cahaya matahari. Ini menunjukkan bahwa matahari sudah punya sinar, ya, sudah punya panas. Itu jam 11, jam 10 atau jam 9 kurang lebih. Kalau kita lihat awwabin itu apa artinya? Awwabin adalah orang yang kembali kepada Allah. Yang terjadi jam 10, jam 11 itu apa? Kalau orang berusaha, itu adalah waktu paden-padennya orang berlanjut. Sibuk dengan dunia. Ketika dia sibuk dunia, dia kembali kepada Allah. Dia berhenti dari dunianya, dia kembali kepada Allah, dia sujud kepada Allah 2 rakaat, kemudian dia kembali lagi. Itulah orang Allah. Sholat duha ini boleh 2 rakaat minimum, atau 4 rakaat, atau 6, atau 8. Maksimalnya adalah 8, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, sholat sunat yang lain di antaranya adalah sholat sunat wudu, ya. Apabila kita telah wudu, kita kemudian kita sholat 2 rakaat, maka itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Demikian yang dapat kita sampaikan, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, supaya semoga kita bermanfaat dan bisa kita menjaga sholat-sholat sunat kita sebagai tambahan bagi kita dari kekurangan sholat kita.